Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel ini dengan aku Albi di channel Albi Satrio. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas nih, mungkin topik yang udah basi atau mungkin topik yang masih diperhatikan atau mungkin banyak yang bodoh amat juga tentang ini. Dan ya, so let's begin the video guys. Jadi video ini tentang COVID-19. Well, sebenarnya berita ini tuh sebenarnya mungkin bisa disampaikan di awal-awal ya. Cuman ya di sini tuh bukan berbicara COVID-19 dari awal, tapi emang nanti ada update-nya juga guys. Nah, jadi di video kali ini kita membahas tentang COVID-19 dulu. Mungkin untuk permulaan kita bahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Sebenarnya nggak ringan juga sih, ini agak berat juga ya, agak bahaya juga. Cuman ya ya untuk permulaan lah. Dan well, di sini juga aku bakal ngasih tahu bakal ada kabar gembira juga sebenarnya. Tapi untuk kabar gembira ini seperti yang di awal tadi, disclaimer, ini bukan untuk menggiring opini, tapi ya I harap dengan ada I bikin video ini mungkin ya banyak orang yang tahu lah. Harusnya banyak yang tahu sih. Dan mungkin untuk sebelum itu kan kita masuk dulu, COVID-19 itu apa sih? COVID-19 untuk mengingatkan aja, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS dan ya pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan yang banyak banget kontroversinya yang katanya emang disengaja atau emang bocor dan lain sebagainya macam. Cuman kita nggak akan ke situ. Ya kenapa sih COVID ini cepat menyebar? Bisa dibilang sangat cepat ya. Dan sebenarnya ke rata-rata ya penyakit pernapasan ini lebih cepat menyebar gitu, karena halnya itu pada dasarnya semua manusia akan bernapas dan semua manusia akan ngomong juga. Ngomong bisa kan ada muncrat liur gitu kan, apalagi kalau ngomongnya sadis begitu kan, bisa ada muncrat liurnya gitu kan, itu bisa droplet, bisa kalau misalnya kita kena tangan terus pegang muka itu bakal bisa kena COVID juga ya. Penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernapasan dan bisa ditularkan satu orang ke orang lainnya. Penyakit infeksi di saluran napas ini memang berpotensi menular lebih cepat karena kita semua bernapas dan kumannya disemburkan lewat percikan atau droplet. Apalagi kalau misalnya kita batuk atau bersin, dan makanya memang dianjurkan banget pada saat batuk ataupun bersin itu bisa untuk menutup hidung ataupun mulut. Jadi setidaknya tidak menular ke orang lain. Dengan kita menutup hidung atau mulut, mungkin kita akan nggak kenapa-napa ya. Tapi itu akan lebih baik kalau misalnya kita nge-save banyak orang. Kita nutup hidung, nutup mulut, apa susahnya sebentar, dan ya orang lain nggak ketular. Dan bukan hanya itu, dan bersin itu sebenarnya percikannya bisa sampai 2 meter. Ya mungkin kita lihat hanya sedikit aja ya percikannya, tapi aslinya itu bisa nyebar, bisa percik sampai 2 meter. Bayangin aja tuh. Dan itu juga cepat banget. Kenapa bisa tercipta varian-varian baru dari COVID-19? Apakah ini cuman konspirasi global atau ini cuma dibuat-buat pemerintah Indonesia? Ya ini sebenarnya enggak ya. Jadi kemungkinan untuk virus bermutasi atau mutasi pada virus itu sebenarnya sangat wajar dan memang bisa kejadian. Semua virus, bahkan flu juga bisa bermutasi. Cuman pada saat corona ini kan memang penyakitnya mengerikan ya, bukan sekedar flu biasa. Dan kalau corona ini pun bisa dibilang mutasinya itu cukup lambat. Karena kenapa? Karena vaksin yang ada itu bukan langsung memberhentikan corona, artinya hanya seperti memboost aja ya, memboost immunity, bukan seperti obat, bukan cure gitu. Jadi kenapa corona itu lambat tapi ngeri gitu ya. Alasan lainnya juga sebenarnya yang paling masuk akal kenapa virus-virus ini bisa bermutasi sehingga banyak banget variannya sampai sekarang, Alpha, Delta, Charlie, mungkin ada juga Omicron, Neocov yang baru-baru banget. Itu karena ya sejatinya makhluk hidup perlu untuk beradaptasi. Jadi di saat dia pindah ke satu orang dan dia ke orang lain,
kondisi tubuhnya akan berbeda, kondisi lingkungannya akan berbeda, dan lain-lain sebagainya macam. Jadi ya dia akan beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. COVID bisa bermutasi karena memang dengan adanya obat atau vaksin. Dengan adanya vaksin ya COVID bisa dicegah, tapi ada satu saat dia bisa untuk beradaptasi atau sudah tahu nih celahnya vaksin ini gimana, nyerangnya kayak gimana, dan mereka beradaptasi sehingga terjadi mutasi gitu. Jadi aku kutip dari CNBC Indonesia, Lucy Van Roop, pakar evolusi patogen di University College London, mengatakan sebagian besar mutasi adalah penumpang dan akan punya dampak kecil. Namun virus yang bermutasi adalah cara untuk membantunya bertahan dan bereproduksi. Nah, jadi aku tangkap ini kenapa ya? Tadi memang sudah aku sebutkan, memang yang pertama memang ya dari orang ke orang itu kondisinya sudah sangat beda. Ya mungkin sedikit orang yang bisa dibilang kondisi tubuhnya itu sama, dan pasti berbeda banget. Bahkan flu pun kalau misalnya sudah menular dari 10 orang, dan itu besar kemungkinan di antara 10 itu pasti sudah ada yang bermutasi juga. Dan ya itulah kenapa mungkin kita akan melihat banyak banget varian-varian COVID yang baru di masa yang akan mendatang. Nah, tapi kita ke berselanjutnya lagi. Ini ada berita yang cukup bagus. Ini bisa dibilang ya cukup kabar bahagia juga untuk kita semua. Dan ini masih terkait dengan COVID ya, jelas. Nah, untuk efektivitas vaksin bagaimana? Setelah banyaknya mutasi, setelah terjadinya perubahan virus ini dan lain semacam, vaksin apakah masih efektif? Ya, sebenarnya para pakar itu mengatakan vaksin itu bisa mungkin saja quote on quote tidak akan efektif menghadapi varian baru. Tapi perlu diingat bahwa vaksin-vaksin yang tersedia sekarang dapat melindungi dari varian-varian COVID yang lain, seperti COVID Delta, Alpha, Beta, dan Gamma. Dan para dokter pun menyarankan sangat penting bagi kita untuk mendapatkan porsi vaksin yang lengkap. Vaksin 1, kedua, atau bahkan sekarang bisa booster, itu sangat direkomendasikan. Tapi sebenarnya ini ada kabar berita dari Menkes, ya ini melalui Menkes yang bilang, ya Pak Menkes menyatakan bahwa Indonesia memiliki super immunity. Apa artinya super immunity? Jadi kombinasi yang diberikan oleh infeksi dan juga vaksinasi. Artinya kebanyakan orang Indonesia itu sudah terkena infeksi duluan, baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Itu yang dikatakan super immunity. Jadi orang-orang yang memiliki daya imunitas yang sangat tinggi dari berbagai virus. Dia dan Indonesia adalah termasuk di antara dua negara yang memang punya super immunity, karena memang ada faktor rezeki juga di sana. Ya seperti yang kita tahu, banyak orang-orang Indonesia yang sebelumnya kena corona dulu, terus setelah dia kena corona, dia dapat vaksin. Dan dengan ini harusnya Indonesia dan India dapat bertahan lebih baik di masa-masa sekarang, karena kebanyakan orang Indonesia sudah memiliki vaksin kedua, atau mungkin pertama, atau mungkin bahkan booster, dan itu bagus banget. Bukan berarti dengan adanya begini kita bisa untuk tidak melakukan prokes dan lain sebagainya macam. Hal-hal tersebut juga perlu tetap dilakukan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya macamnya. Dan sebenarnya yang paling penting juga adalah menjaga kondisi badan dengan berolahraga dan menjaga pola makan, pola istirahat. Itu aja mungkin yang aku bisa sampaikan di sini. Dan I hope you like this video guys, and jangan lupa untuk share ke medsos kalian, jangan lupa untuk subscribe, ajak teman-teman kalian subscribe, nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.